Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian baik-baik saja. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Berjumpa lagi dengan Ibu Vera di sini. Tetap semangat dan selalu ceria. Ilustrasi ini, anak-anak pasti sering mendengar atau menonton berita di TV dan media massa lainnya tentang terjadinya berbagai macam bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Manusia tanpa sadar sering memanfaatkan lingkungan tanpa memperdulikan kelestariannya. Penebangan pohon secara liar di kawasan hutan dan perbukitan dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor. Dapatkah kalian membayangkan apa yang akan terjadi apabila manusia tidak berupaya menjaga keseimbangan lingkungan? Ya, benar. Apa saja upaya yang dapat kalian lakukan untuk menjaga keseimbangan lingkungan di sekitar rumahmu? Pasti kalian sudah tahu jawabannya dan sudah tahu caranya. Mari kita pelajari bagaimana cara meningkatkan kesadaran untuk mewujudkan pelestarian lingkungan. Keseimbangan lingkungan. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya. Perhatikan gambar ini. Seperti yang anak-anak lihat pada gambar, lingkungan mencakup segala sesuatu yang ada di sekitar kita, terdiri dari faktor biotik dan abiotik. Terdiri dari apa sajakah faktor biotik itu? Ada tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroba. Dan terdiri dari apa sajakah faktor abiotik itu? Ada tanah, air, udara, cuaca, suhu, dan faktor lingkungan fisik lainnya. Banyak sedikitnya kemajuan ilmu pengetahuan akan berdampak pada perubahan lingkungan sekitar kita. Kemampuan lingkungan dalam mendukung kehidupan sebagai makhluk hidup di dalamnya disebut juga sebagai daya dukung lingkungan. Keseimbangan lingkungan tidak stabil terjadi jika adanya penurunan atau kenaikan populasi setiap jenis tumbuhan dan hewan, serta berbagai komponen abiotik. Secara kelembagaan di Indonesia, instansi yang mengatur masalah lingkungan hidup adalah Kementerian Lingkungan Hidup. Untuk di daerah atau provinsi, biasa disebut dengan Bapedal. Sedangkan di Amerika Serikat disebut EPA, Environmental Protection Agency, dibentuk juga Badan Pengelola REDD+, Reduksi Emisi dan Deforestasi dan Degradasi Hutan, yang dibentuk pada tanggal 31 Agustus 2013 di bawah pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Upaya menjaga keseimbangan lingkungan rumah. 1. Mengurangi penggunaan bahan kimia yang bisa mencemari lingkungan. Bisa dengan cara mengganti deterjen kimia dengan deterjen ramah lingkungan. Dan juga mengurangi penggunaan kantong plastik pada saat berbelanja dengan cara membawa kantong atau tas belanja dari rumah. 2. Mengurangi produksi sampah rumah tangga dengan cara membeli produk yang dapat diisi ulang. Melakukan daur ulang barang bekas, kalian bisa berkreasi dan berinovasi untuk itu, mengurangi bahan kimia rumah tangga, menggunakan produk ramah lingkungan. 3. Memilah sampah. Membedakan sampah organik, anorganik, logam, atau kaca. Kemudian diolah, dipilah menjadi pupuk kompos, dan juga bisa didaur ulang atau digunakan kembali.
4. Menghemat penggunaan air. Mematikan keran air yang sedang tidak digunakan. Mencuci peralatan makanan sekaligus dan juga mandi dengan air secukupnya. Menyiram tanaman dengan bekas air cucian beras. 5. Menghemat penggunaan listrik. Mematikan lampu saat tidak diperlukan. Beralih menggunakan barang-barang elektronik yang berdaya rendah seperti lampu LED atau TEL, dan juga menghindari penggunaan listrik yang tidak diperlukan pada jam 5 sore sampai jam 10 malam. Enam, menghemat penggunaan kertas. Melakukan daur ulang terhadap kertas bekas dan membuat kertas menjadi bahan kerajinan seperti pada gambar ini. Dan kalian bisa kreasikan dengan keinginan sendiri. 7. Menghindari pemborosan bahan bakar. Menggunakan bahan bakar yang bisa diperbarui dan juga membiasakan diri menggunakan transportasi publik. Atau juga bisa bersepeda ria kemanapun kalian pergi. Anak-anak pasti sudah paham kan materi yang kita pelajari hari ini? Mulailah proses pembiasaan menjaga keseimbangan lingkungan dengan baik di sekitarmu mulai sekarang. Kalau bukan kita, siapa lagi? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.